Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu lagi pada pagi hari ini melalui ibadah online. Kita percaya walaupun ibadah online, dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai, Tuhan ada di tempat kita. Baik Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita mau memuji, mau menyembah Tuhan dengan senang hati. Kita angkat satu pujian sampai akhir hidupku.
berserah Tuhan atas rencana-Mu ya Tuhan. Biar rencana-Mu ya Bapa yang terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Kami ikuti panggilan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kita angkat satu pujian. Dia Raja. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan dengan sukacita. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita angkat satu pujian yang sungguh bukti kebesaran. Serta
Persilahkan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, puji Tuhan kembali kita boleh berjumpa dalam ibadah pada hari ini. Di tahun yang baru, saya ingin juga mengucapkan selamat tahun baru buat seluruh jemaat GBI Taman Surya. Puji Tuhan, hari ini kita kembali akan mempelajari firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang masih memberikan saya kesempatan untuk boleh melayani pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita akan mempersiapkan hati kita akan bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pada saat ini kami sudah berkumpul, kami menaikkan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sekalipun kami masih mengadakan ibadah secara online, tetapi kami percaya hadirat dan kuat kuasa-Mu tetap sama, tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau ada bersama dengan setiap jemaat yang siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau bekerja, Engkau menolong dan memberkati kami, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan, dan berikanlah kami kemampuan untuk menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak di awal tahun ini untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mari kita akan melihat kepada firman Tuhan tentang mengucap syukur. Firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-32. Judulnya adalah Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka. Katanya, "Bukan orang benar, bukan orang sehat yang memerlukan tabib,
tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jujur firman Tuhan hari ini adalah kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi mengapa kita harus bersyukur? Kita tahu di dalam Alkitab beberapa kali firman Tuhan mengatakan tentang bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lalu mari kita mengucap syukur di atas segala perkara. Saudara yang dikasih Tuhan, kata ucapan syukur ini menjadi satu hal yang mendasar dan penting untuk kita lakukan memasuki dalam tahun yang baru, di mana situasi keadaan belum berubah seperti tahun kemarin. Kita masih dilingkupi atau pandemi COVID-19, tetapi kita bersyukur keadaan yang seperti ini membuat kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita tetap beribadah kepada Tuhan walaupun secara online ya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seringkali kita lupa untuk bisa bersyukur ketika keadaan kita menjadi sulit. Di tengah pandemi ini kurang lebih sudah 9 bulan kita masuk dalam tahun yang baru, pandemi ini belum berubah. Apakah kita masih bisa mengucap syukur? Sementara kita lupa, waktu kita tidak bisa bersyukur, kita lupa bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah berubah. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Allah kita tidak pernah berubah, keadaan bisa berubah. Dulu keadaannya kita katakan baik, sekarang kita katakan keadaannya kurang baik. Tetapi apakah Allah berubah? Dulu Allah adalah Allah yang baik, dan sekarang Allah juga tetap sama. Dia adalah Allah kita yang baik. Amin. Oleh sebab itu, mampulah kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena waktu kita bersyukur, maka kita bisa melihat bahwa Allah yang tidak pernah berubah ada bersama dengan kita. Dan dia punya cara yang spektakuler, cara yang dahsyat untuk membawa dan menolong kita keluar dari permasalahan kita. Dari pembacaan firman Tuhan, kalau Bapak Ibu pelajari, ayat-ayat sebelumnya ini menceritakan ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Orang-orang Farisi juga sama, selalu mereka mengkritik akan apa yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Yesus sudah menyembuhkan orang yang lumpuh, bahkan bisa mengangkat tempat tidurnya dan berjalan, lalu Yesus keluar dari tempat itu dan dia berjumpa dengan seorang Lewi pemungut cukai. Lewi pemungut cukai ini dipanggil oleh Tuhan, dan satu hal yang saya lihat di sini sangat menarik adalah ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Ayat 28 berkata, "Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, mengikuti dia." Hal ini menjadi satu teladan yang luar biasa. Lewi adalah seorang pemungut cukai di mana pada saat itu disebut sebagai orang-orang yang jahat, orang-orang yang merugikan masyarakat, bahkan bisa dikatakan orang yang curang, sehingga seringkali disebut dihakimi dengan kata bahwa mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa. Tetapi ketika Lewi berjumpa dengan Yesus, ketika Yesus memanggil dia untuk ikut bersama-sama dengan Yesus, maka apa yang dilakukan oleh Lewi ini? Dia berdiri, dia meninggalkan segala sesuatu dan mulai mengikuti dia. Satu hal yang kita akan pelajari pada hari ini adalah saat itu Lewi bukan hanya bergerak melangkah, Lewi bukan hanya meninggalkan segala keadaannya saat itu yang mungkin layak untuk dipertimbangkan, di mana pada saat itu mungkin dia sudah punya uang yang sangat banyak, kekuasaan yang cukup besar, tetapi dia harus tinggalkan itu semua kalau dia mau mengikuti Yesus. Dan firman Tuhan berkata, dia segera meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah selama ini hidup kita mulai diikat kembali dengan hal-hal yang membuat kita mulai ragu untuk mengikut akan perintah daripada Tuhan? Jangan sampai keadaan mungkin membuat kita terlena atau membuat kita khawatir,
sehingga akhirnya kita masih mau duduk diam di tengah persoalan kita. Kita belajar dari seorang Lewi, bagaimana dia bisa meninggalkan masalah itu. Masalah dalam hidupnya adalah pekerjaannya. Masalah dalam hidupnya adalah kekayaan yang dia miliki saat itu. Tetapi ketika dia mendengar panggilan Tuhan, Lewi ini segera bangkit dan berjalan. Saudara dikasih Tuhan, satu hal yang luar biasa terjadi, perubahan dalam kehidupan Lewi. Kita tahu orang semakin kaya umumnya Bapak Ibu Saudara semakin berhemat, atau dengan bahasa yang lain semakin pelit. Dia akan mulai hitung-hitungan, kalau dia mengeluarkan sesuatu dia harus dapatkan lebih banyak. Kalau dia harus mengeluarkan lalu dia tidak mendapatkan apa-apa, dia akan berpikir ulang apakah perlu melakukan hal itu atau tidak. Tetapi berbeda dengan Lewi, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia tinggalkan kekayaannya, dia tinggalkan pekerjaannya, dan dia ikut sama Tuhan. Tapi setelah ikut sama Tuhan, apa yang dilakukan? Di dalam ayat yang ke-29, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan. Saya ulangi lagi. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar. Besar, Bapak Ibu Saudara. Untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk Yesus Kristus. Di sini dikatakan, di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Saya percaya Lewi bukan lupa ingatan tentang bahwa ketika dia mengadakan pesta yang besar, dia harus mengeluarkan uang yang besar. Tetapi karena dia menemukan sesuatu yang sangat besar dalam kehidupannya, yaitu Kristus Yesus. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, maka segala sesuatu itu tidak menjadi berarti lagi bagi kehidupan Lewi. Harta yang banyak, kekayaan, dia keluarkan semua itu untuk mengadakan apa? Ucapan syukur. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa kita mengucap syukur? Karena kita berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara sudah mulai kendor atau mulai tawar hati untuk bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, pasti dia bersyukur. Lewi adalah orang yang bersyukur. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan dalam hidupnya, maka dia mengadakan ucapan syukur. Dia berterima kasih. Akhirnya dia boleh hidup dekat bersama dengan Yesus yang mungkin selama ini dia sudah dengar. Tapi secara pribadi, Yesus sudah hadir. Sudah dekat dengan dia ketika Yesus memanggil dia untuk ada bersama-sama dengan Lewi ini. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Sekian tahun kita mengiring kepada Tuhan. Apakah masih ada ucapan syukur karena hidup kita masih dekat dengan Tuhan? Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita mengucap syukur sama Tuhan, maka kita menganggap segala sesuatu yang berharga, sesuatu yang mungkin penting di dunia ini menjadi kurang penting, menjadi tidak terlalu berharga lagi. Karena apa? Karena yang sangat berharga, yang sangat penting adalah Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Ada amin? Saudara, kita bukan hanya memiliki Yesus, tetapi kita juga memiliki janji daripada Yesus. Kalau kita memiliki Yesus, maka kita memiliki janji daripada Tuhan Yesus. Bagaimana Allah menyatakan bahwa dari semula telah Tuhan rancangkan rancangan yang baik dalam kehidupan kita. Bagaimana dia mengutus Roh Kudus untuk menjadi roh penolong, roh penghibur bagi kita. Bagaimana dia sudah merencanakan segala sesuatu dalam kehidupan kita baik adanya. Dan saudara, janji Tuhan adalah ya dan amin. Setiap apa yang Tuhan janjikan, itu pasti digenapi. Yang setuju dan percaya katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, kita melihat ya, ketika orang-orang Farisi itu mulai bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Dia katakan, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Kita lihat di sini, Yesus tahu keberadaan murid-muridnya. Yesus tahu keadaan Lewi. Lewi saat itu sedang bergembira, bersukacita, tetapi tantangan dan mulai muncul. Mulai memutar balik keadaan yang baik seolah-olah menjadi kurang baik. Menimbulkan keraguan, menimbulkan kesulitan juga bagi para murid-murid Yesus untuk bisa menjawab daripada pertanyaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, kehadiran Tuhan selalu cukup untuk menyelesaikan masalah kita. Waktu Yesus ada bersama dengan kita, apapun tantangan, apapun masalah yang sedang kita hadapi, selalu ada jawaban. Dan jawaban Tuhan itu adalah memberikan pengharapan. Jawaban dari Tuhan itu memberikan pemulihan. Jawaban dari Tuhan itu membawa kita kepada keselamatan yang sempurna di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara, kita melihat orang Farisi, mereka bisa menekan kepada para murid Yesus. Tetapi Yesus tampil. Yesus berkata kepada mereka, bukan orang yang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Saudara dikasih Tuhan, di sini kita perlu belajar bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini tujuannya adalah untuk memberikan anugerah keselamatan. Oleh sebab itu yang terpenting bagi kehidupan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus menjaga agar iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ketika tantangan datang, ketika mungkin kita diperhadapkan dengan masalah demi masalah, COVID-19 yang sampai saat ini mungkin masih menjadi masalah yang besar. Berapa lama Bapak Ibu membuka handphone, membaca berita, merasa takut, khawatir. Berapa lama Bapak Ibu Saudara mungkin merenungkan ke depan ini apa yang bisa kita lakukan. Keadaan belum berubah, tidak semakin baik. Apakah kita tetap kuat di dalam iman kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang mati dan hidup sebenarnya bukan karena COVID, tapi mati dan hidup adalah waktunya Tuhan. Ketika Tuhan masih memberikan kita nafas, ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk melakukan sesuatu, bekerja, untuk hidup bersama dengan keluarga, mari lakukan tugas itu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena daripada kita mungkin terlalu takut untuk memikirkan begini salah, begini tidak boleh, kesana kemari, toh kenyataannya Bapak Ibu Saudara, dari berita yang kita ketahui bersama-sama, ada orang yang disangka sehat, ternyata ketika diserang COVID sedikit, langsung mengalami kematian. Ada orang yang mungkin beberapa yang saya tahu, mereka sudah dalam keadaan kritis. Kita semua berdoa, bergumul agar Tuhan jamah, Tuhan memberikan dia pemulihan dan kesembuhan. Dan ajaib, terjadi kesembuhan. Orang yang tadinya menggunakan alat bantu pernafasan, akhirnya dia tidak perlu menggunakan itu. Bahkan sekarang segar bugar, sehat. Artinya apa? Tuhan masih mempercayakan tugas dalam kehidupannya. Saya dan saudara, ketika kita masih bisa bernafas, ketika kita masih diberikan umur panjang, mari kita lakukan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari terus saksikan, jadilah utusan Kristus di dalam dunia ini. Beritakanlah tentang kabar baik ini, tentang anugerah keselamatan ini kepada banyak orang, supaya mereka boleh kuat dalam iman, supaya mereka boleh kembali kepada jalan kebenaran, dan supaya mereka boleh tinggal di dalam anugerah keselamatan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, pengiringan kita kepada Tuhan 10 tahun, 20 tahun, dan sekian lama kita mengiring kepada Tuhan, tujuannya hanya satu, yaitu ketika pada akhir daripada kehidupan kita, Tuhan mendapati kita tetap setia. Yang artinya anugerah keselamatan itu boleh tetap tinggal dalam kehidupan kita. Keadaan bisa menekan kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini banyak orang sudah berpikir nggak punya uang atau kekurangan uang, atau mungkin berpikir masa depan begitu sulit. Tetapi hari ini sama seperti ketika orang Farisi itu datang. Yesus berdiri dan Yesus berkata, Yesus datang untuk menyembuhkan orang yang sakit. Yesus datang untuk menguatkan kita yang mau berlindung dan berharap hanya kepada Tuhan. Percayalah, keadaan sesulit apapun, bahkan kalau saya boleh katakan bisa lebih sulit daripada hari ini, kita akan tetap mampu untuk melewati itu semua. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Mengapa kita mengucap syukur? Karena Tuhan berharga dalam kehidupan kita. Karena Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Karena Dia tak terbayarkan dengan segala sesuatu. Dan saudara yang kasih Tuhan, sekalipun Tuhan hadir dalam kehidupan kita, bukan berarti hidup kita sebagai orang percaya tidak ada masalah. Masalah selalu datang, masalah ada.
bahkan masalah bisa jauh lebih berat daripada keadaan sekarang. Tetapi waktu kita berharap dan berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan sungguh nyata. Karena tujuan Allah adalah membawa kita masuk kembali dalam kerajaan surga. Tujuan Allah ke dalam dunia ini adalah untuk agar kita yang mau percaya kepadanya boleh mendapatkan pengampunan dosa, dan kita boleh ada bersama-sama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita, dan mari kita akan menutup firman Tuhan pada siang hari ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dengan hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami, dengan kesempatan yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur karena Engkau hadir bersama dengan kami. Kami belajar dari seorang yang bernama Lewi, Tuhan. Ketika dia mendengar panggilan Tuhan, dia segera bergegas meninggalkan keberadaannya, meninggalkan apa yang dia miliki dan mengikuti Yesus. Tuhan, ini menjadi satu pelajaran yang luar biasa bagi kehidupan kami. Agar ketika Tuhan memanggil kehidupan kami, kami segera mengikuti apapun yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati buat setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini, agar tidak ada satupun yang akan mengikat kehidupan mereka, baik itu keberadaan mereka atau apapun juga. Biar semua itu tidak menghalangi mereka, bahkan mereka boleh menjadikan Tuhan yang utama. Mereka mengucap syukur karena Tuhan ada dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa, mungkin keadaan-keadaan yang susah, kesulitan yang timbul dapat membuat kami tidak dapat berkata apa-apa. Tetapi kami bersyukur sama seperti ketika Engkau ada di tengah-tengah keluar rumah daripada Lewi. Ketika ada masalah, ketika orang Farisi, mereka mulai menekan kepada para murid Yesus dan orang-orang yang hadir pada waktu itu. Tetapi Engkau sendiri yang berdiri dan mengingatkan bahwa Engkau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Tuhan, ini menjadi tujuan Engkau Tuhan. Engkau ingin kami kuat di dalam iman kami. Ketika kami masih diberikan umur panjang, kami harus tetap setia dalam mengiring kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh memiliki iman yang kuat di dalam Engkau. Tantangan, masalah, keadaan yang sulit bisa datang dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya, Roh Kudus, Engkau sendiri jauh lebih besar, jauh lebih kuat daripada tantangan dan masalah yang harus kami hadapi. Terima kasih Bapa. Kiranya kami boleh tetap setia dalam mengiring kepada Engkau sampai selama-lamanya. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di GBI Taman Surya 1. Kiranya Tuhan terus memakai dan mengurapi hamba-Mu Bapak Gembala. Memberkati juga buat setiap pengurus yang ada, hamba-hamba Tuhan yang ada, semua pelayan Tuhan. Boleh dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa, agar iman daripada jemaat Tuhan boleh tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini, dan mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dengan hati yang percaya, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita selama-lamanya sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar.